Pemirsa, jumpa lagi dalam Jurnal Barata. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi resmi menutup konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN pada 7 September kemarin yang berlangsung selama 3 hari sejak 5 sampai 7 September 2023. Jokowi menilai perhelatan akbar negara-negara kawasan Asia Tenggara ini berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya kesepakatan antara ASEAN dan Tiongkok yang menghasilkan beberapa kerjasama di berbagai sektor. Lantas seperti apa hasil kesepakatan ASEAN-Tiongkok tersebut dan bagaimanakah dinamika yang terjadi selama KTT ASEAN berlangsung? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-26 ASEAN Tiongkok telah digelar di ruang Cendrawasih 3 Jakarta Convention Center atau JCC pada 6 September 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama di berbagai sektor yang tertuang dalam 6 dokumen. Dari 6 dokumen tersebut, 2 diantaranya diadopsi dan 4 dokumen lainnya dicatat. 2 dokumen yang diadopsi yaitu pertama, pernyataan bersama ASEAN-Tiongkok tentang kerjasama yang saling menguntungkan dalam pandangan ASEAN di Indo-Pasifik. Dokumen tersebut berisi kesepakatan untuk mendorong kerjasama konkret implementasi pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik atau Asian Outlook on Indo-Pacific, AOIP, antara lain di bidang maritim, transisi energi, infrastruktur, kota pintar, perdagangan elektronik, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa ASEAN menyambut baik dukungan Tiongkok terhadap AOIP yang dari sejak awal telah menekankan kerjasama yang inklusif dan konkret melalui komunikasi yang intens antara ASEAN-Tiongkok dalam konteks implementasi AOIP. Dokumen kedua yang diadopsi adalah pernyataan bersama ASEAN-Tiongkok untuk memperdalam kerjasama pertanian. Dokumen tersebut berisi kesepakatan kerjasama yang menjadikan pertanian sebagai mesin pertumbuhan baru untuk membangun ketahanan pangan. Adapun 4 dokumen lainnya yang dicatat dalam pertemuan tersebut, pertama, rencana aksi ASEAN-Tiongkok mengenai pembangunan pertanian hijau yang bertujuan meningkatkan nilai kompetitif produk-produk pertanian ASEAN di tengah rantai pasok global. Kedua, inisiatif bersama ASEAN-Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan elektronik yang bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan pembangunan kawasan. Ketiga, pedoman untuk mempercepat kesimpulan awal dari kode etik yang efektif dan substansif di Laut Tiongkok Selatan yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian negosiasi kode etik atau Code of Conduct COC dengan hasil yang efektif dan substansif. Dan yang keempat, inisiatif bersama untuk memajukan program peningkatan sains, teknologi, dan inovasi ASEAN-Tiongkok yang bertujuan memperkuat kerjasama, transfer teknologi, dan riset bersama untuk isu-isu strategis seperti industri 4.0, infrastruktur digital, dan energi bersih. Dari kerjasama tersebut terlihat bahwa Asia Tenggara nampaknya masih sangat menarik bagi investor asing. Presiden Jokowi yang memimpin Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan menjadi yang tertinggi di dunia pada tahun 2024, mencapai 4,5% secara tahunan dengan bonus demografi yang besar. Nah, mengingat potensi investasi ASEAN yang sangat besar inilah, para ahli mengatakan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat antara Tiongkok dan ASEAN di sektor pembangunan infrastruktur telah berkontribusi pada transformasi dan peningkatan ekonomi ASEAN, serta mendorong pembangunan regional dan ekonomi. Tiongkok dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain dan terus mencapai kemajuan dalam kerjasama bilateral yang kondusif untuk mendorong pengembangan industri dan rantai pasokan regional.
Buktinya, ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok dari Januari hingga Juli 2023 dengan total perdagangan mencapai 3,59 triliun yuan atau 479,1 miliar dolar Amerika dengan peningkatan sebesar 2,8% secara tahunan. Sedangkan investasi dua arah kumulatif telah melampaui 380 miliar dolar Amerika pada Juli 2023 dan lebih dari 6.500 perusahaan dengan investasi langsung telah didirikan di negara anggota ASEAN. Ini semua semakin membuktikan dengan jelas sejauh mana kepedulian Tiongkok terhadap pembangunan ASEAN. Selain itu, landasan kerjasama yang kuat juga telah terbangun antara Tiongkok dan ASEAN di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI dalam sektor pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai proyek mulai dari jalur kereta api dan zona ekonomi hingga kawasan industri dan masih banyak lagi. Di Indonesia misalnya terdapat kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang merupakan proyek penting di bawah BRI dan sedang menjalani pengujian bersama secara intensif. KCJB akan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara dengan desain kecepatan 350 km per jam. Tidak hanya itu, terdapat juga banyak perusahaan Tiongkok di industri berkembang seperti kendaraan energi baru, produk fotovoltaik, dan mobil listrik yang memilih berinvestasi di Asia Tenggara. Contohnya seperti Baibu Group Holding yang telah membantu membangun Taman Industri Kuantan Malaysia Tiongkok yang juga merupakan proyek andalan BRI lainnya yang berlokasi di kota Kuantan, Malaysia. Menurut para ahli, kerjasama pragmatis ini sangat kontras dengan pendekatan Amerika Serikat yang hanya sekedar basa-basi tanpa merealisasikan janjinya. Alih-alih menyelesaikan masalah pembangunan di ASEAN, Washington malah menekan negara-negara ASEAN untuk menolak BRI. Washington bahkan secara terbuka menekan ASEAN untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan teknologi mereka kepada Tiongkok, serta membatalkan kemitraan militer mereka dengan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Sementara kerjasama Amerika Serikat dengan ASEAN hanya berfokus pada soft power dibandingkan meningkatkan pembangunan ekonomi aktual di kawasan. Dan proyek-proyek tersebut tidak membawa banyak manfaat ekonomi praktis bagi para anggotanya. Parahnya, Amerika Serikat yang baru-baru ini menegaskan aliansi barunya dengan Jepang dan Korea Selatan nampaknya seperti memanfaatkan KTT ASEAN sebagai pusat perhatian aliansinya yang berfokus pada ancaman Tiongkok dan Korea Utara. Sebagaimana dilakukan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang menghadiri pertemuan tersebut mewakili Presiden Joe Biden pada 7 September, menggarisbawahi komitmen abadi Amerika Serikat terhadap Asia Tenggara dan secara lebih luas terhadap Indo-Pasifik. Padahal sehari sebelumnya Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang telah memperingatkan negara-negara besar untuk mengelola perbedaan guna menghindari perang dingin yang baru. Bahkan Presiden Jokowi yang juga Ketua ASEAN telah meminta para pimpinan pada pertemuan tersebut untuk memperkuat kerjasama dan dialog serta tidak memicu konflik. Seakan tidak menghiraukan hal itu, Kamala Harris tetap bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyoroti komitmen keamanan Washington untuk melawan ketegasan Beijing dan menyebut peta baru Tiongkok sebagai pelanggaran tatanan internasional. Nah, menanggapi tuduhan delegasi Amerika Serikat terhadap Tiongkok mengenai Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa tuduhan yang dibuat oleh delegasi Amerika itu tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Juru bicara kementerian itu mengatakan negara non-regional tertentu berusaha menimbulkan masalah dan memicu konfrontasi di Laut Tiongkok Selatan, sehingga membahayakan perdamaian dan stabilitas regional. Menurutnya, Amerika Serikat sengaja menyimpang dari tema pertemuan untuk memperburuk suasana kerjasama. Hal ini tentu saja bertentangan dengan keinginan masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Xiamen, Suang Gutu, mengatakan bahwa meskipun Biden tidak hadir, Amerika sudah sangat siap menggunakan isu Laut Tiongkok Selatan untuk merayu sekutunya dan membendung Tiongkok. Menurut Zhuang,
sebagian besar negara ASEAN ingin berkoordinasi dengan Tiongkok mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan. Namun baru-baru ini, Amerika Serikat mencoba untuk memprovokasi anggota ASEAN untuk melawan Tiongkok mengenai 10 garis putus-putus pada peta barunya. Sementara seorang profesor di Universitas Hubungan Luar Negeri Tiongkok, Lee Haitong, menegaskan kehadiran Kamala dalam pertemuan tersebut adalah bertujuan untuk menciptakan perpecahan dan turbulensi di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, tindakan Amerika Serikat sekali lagi mengekspos Washington sebagai kekuatan pengganggu dan destruktif terhadap integrasi, koordinasi, dan kerjasama yang erat, serta pembangunan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Lee Haitong menekankan agar negara-negara di kawasan Asia Pasifik harus tetap bersatu dan memperkuat kerjasama untuk mencegah Amerika Serikat menciptakan krisis baru guna mempertahankan hegemoni dan kepentingan strategisnya. Seperti apa yang sudah dan sedang terjadi di Balkan, Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Ukraina, serta wilayah-wilayah yang menjadi fokus strategis Washington yang seringkali ditandai dengan kenyataan tragis dan bencana yang signifikan. Nah, pemirsa, demikianlah Jurnal Barata. Saya Andrew dan tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.